Nah, buku ini dia tuh ngasih tahu the deepest desire of human being. Kita tuh jadi aware sama orang sekitar kita. Oh, pantes belakangan ini lu ngomong sama gue sopan banget ya. Ini di band di penjara di US loh ini bukunya, di beberapa penjara. Serius lu, Fen? Ada orang bikin buku kayak gini ya? Jadi ini buku buat siapa sebenarnya? Buat bos, buat karyawan, atau buat siapa? Apa buat orang celutak kayak lu? Fen, ceritain dikit dong, Fen. Dune itu tentang apa sih? Terus serius lah, belum pernah tahu. Dune itu terkenal banget tuh. Belum, toh, belum. Sama gue juga. Parah, lu berdua belum pada tahu. Sama lu, gua hajar lu, Bud. Coba Pak Budi, dites dulu Pak Budi, suara Pak Budi. Oke. Gimana? Suara saya seksi, menggoda? Oke. Oke. Pak Steven. Tes. Tes saya senengannya lo. Oke, kita nggak tahu lu mau bawa buku apa, jadi semuanya kita serahin sama lu ya, Bud. Anjir. Beruntung lu buat lu di sini lu di kepo buku lu. Tamu lain kita suruh bayar lu aja, gue gratisin. Oh gitu ya? Gila ya, penghormatan banget buat gue anjir. Nggak, lu ngomongin gitu gue jadi pengen bayar malah. Boleh nih? Dia mau ngiklanin itu, dia mau ngiklanin apa namanya? Lu YouTube lu gimana? Masih jalan? Masih dong. Gue kapok, gue 2 kali. Gue jadi orang mati mulu di situ. Ya udah, langsung aja lah. Kita mulai rekaman aja, nggak udah pakai intro segala macam. Pokoknya di edisi ini kita kedatangan tamu, dan tamu kita adalah nama lu siapa lagi, Bud? Nama lengkapnya, Bud? Budi Kristanda. Budi Kristanda, ya Allah, kenapa gue bisa lupa? Budi Kristanda ini adalah seorang podcaster, adalah seorang... Lu masih ngajar nggak, Bud? Masih. Cari uang, masih butuh uang. Budi ini adalah seorang kapitalis sejati. Enggak. Budi ini adalah seorang podcaster, dosen, konten kreator keren lah pokoknya, dan juga seorang musisi. Dan podcastnya tuh lagi gila-gilanya sekarang, dengan podcast dongeng, kemudian podcast sejarah. Jadi pokoknya seru deh. Kita ngundang tamu kita kali ini, dan karena bisa dibilang beliau ini adalah seorang konten kreator sejati, ya udahlah, nanti kita tutup mic, dia sendiri yang ngomong ya. Tapi gue mau sapa dulu dong teman-teman yang lain. Tok, lu masih di KL apa udah di Singapura, Tok? Masih di KL. Bukan masih di KL, emang lagi di KL gitu. Bukan masih di KL. Terus kita ke Ambon, ada Steven, Van. Ya, Bang Rane, Mas Soto, Pak Budi. Pak Budi. Ya dipanggil Pak. Tuaan, Mbah aja, Mbah. Nggak, jangan dengerin 2 orang ini. Emang 2 orang ini emang kacau emang ini. 2 orang ini emang. Steven, di depan dulu lagi ada buku apa? Atau buku apa yang terakhir lu baca hari ini? Aku tuh baru nonton Dune Part 2 kan. Jadi kemarin tuh lagi pengen tahu cerita novel Dune tuh kayak apa. Jadi yang akan aku bawain hari ini di Kepo Buku, Dune terjemahan Indonesia. Dune itu udah terjemahannya udah ya? Iya, ini yang aku baca terjemahan KPG, penerbit Pop. Mantap. Tapi karena kita ada tamu sekarang, dan tadi gue udah bilang, Bud, lu bawa buku, ngobrol di sini, kita yang lainnya ngopi. Kasian amat tapi ya jadinya ya. Gue itu baru gara-gara lihat di postingan-postingan Instagram lo, gue baru nyadar kalau ternyata tuh lu seorang pembaca buku yang lumayan kencang juga ya, Bud ya. Mulai 2020 sebenarnya. Awalnya enggak, gue pemain game yang kencang sebetulnya. Oh, pemain game, iya. Gue sebetulnya nggak suka baca buku, cuman terjebak menikah sama istri yang suka baca buku. Akhirnya gue merasa minder dan terpukul. Orang tiap kali gue main game dia baca buku, kan gue jadi ngerasa hidup gue gak berguna banget sih selama ini. Oh, jadi lu nyalain Mandy. Apa buku yang lu bawa ke Kepo Buku hari ini? Gue bilang gini kan, kita suka baca, tapi buku ini kalau gue hanya boleh bawa 1 buku, gue pasti bawa buku ini seumur hidup dan kemanapun gue pergi. Bukunya Robert Greene, The 48 Laws of Power gitu. Buset. Oh, bacaannya keren bro. Jadi pada waktu gue posting buku ini, banyak yang DM gue, teman-teman gue. Dia bilang gini, Bud, siapin iman ya, Bud, siapin mental ya, Bud, hati-hati, kita rusak gitu. Jadi waktu gue posting buku ini, orang pada bilang gitu. Ya. Nah setelah gue baca sampai belakang, gue baru ngerti. Jadi Robert Greene ini punya 4 seri buku kan. Yang ini, dia punya Power, War,
Human apa sama apa gue lupa 4. Tapi yang gue suka tuh 2, Power sama War gitu. Oke. Nah buku ini setelah gue baca, dia tuh ngasih tahu the deepest desire of human being. Jadi kita tuh jadi aware sama orang sekitar kita. Orang ini punya niat jahat tapi mungkin dia nggak kasih tahu gitu. Atau orang ini punya niat lain tapi dia nggak kasih tahu. Tapi kita tahu, at least kita tahu gitu. Jadi abis baca buku ini tuh antena sensitivitas lu sama orang sekitar lu menurut gue jadi lebih aware gitu. Ngelihat orang tuh lebih aware menurut gue buku ini. Oh, pantes belakangan ini lu ngomong sama gue sopan banget ya. Mundur dulu. Ini buku perdukunan atau buku perang atau buku psikologi atau buku apa gitu loh. Kenapa judulnya The 48 Laws of Power? Bahkan ada yang Laws of War ya. Iya betul, ada yang itu juga betul. Buku ini buku psikologi sih sebenarnya. Menurut gue ya kayaknya sih buku psikologi gitu. Cuman kalau buku ini gue merasa dia sangat to the point. Jadi dia nggak pakai bahasa-bahasa bersayap, bahasa-bahasa kayak gini. Enggak, dia langsung kasih tahu orang ini punya niat ini. Kalau pengen di perusahaan bagus, lu pakai cara ini. Kalau punya orang yang mau menjilat, lu pakai cara ini. Kayak gitu. Jadi dia to the point banget bukunya. Dan gue suka. Dan gue belinya hanya yang concise ya. Karena yang asli mahal, berat dan banyak. Jadi gue beli yang concise gitu. Wah, lu kayak Toto aja lu. Dah, kata jadi gue dibawa-bawa. Toto kan sukanya yang concise gitu dia. Dia ngirit kayaknya. Dia marahin istrinya beli buku mulu kayaknya. Lebih baik dimarahin istri beli buku melulu daripada bawa-bawa nama istri. Iya, kacau lu bawa sama istri lu. Oke, ceritain dulu dong. Secara concise juga tentu saja dengan penafsiran lu. Apa sih The 48 Laws of Power ini gitu loh. Gunanya buat apa, terus powernya apa aja, apakah ada nomor 1 bisa ilmu menghilang atau nomor 2 ilmu apa gitu. Karena gue belum dapat gambaran nih. Oke, jadi dia ada 48 perikop ya, kayak judul yang kita pelajari ya. Judul nomor 1-nya menurut gue menggambarkan keseluruhan buku ini. Nomor 1, law nomor 1, never outshine the master. Jadi udah gitu tuh nomor 1-nya. Jadi dia mau ngasih tau kalau lu di kantor, lu nggak boleh mengalahkan bos lu. Biarkan dia bersinar gitu. Jadi begitu baca, langsung itu nomor 1-nya gitu. Terus nomor 2, ini menurut gua lebih ekstrim. Jadi kita baca hanya kasih 3 judul pertama ya. Nomor 2, never put too much trust in your friends. Learn how to use enemies. Lumayan kan? Pokoknya gitu. Bagaimana? Kok jadi begitu? Iya, bener. Jadi ketika makin dibaca, dia makin ngasih tahu kadang-kadang teman terdekat lu tuh yang bisa menjatuhkan lu seringkali gitu. Makanya lu harus bikin enemy lu deket sama lu supaya semua teman-teman lu aware, melindungi komunitasnya. Intinya gitu. Dia ngasih tahu gitu karena di tempat kerja dimanapun lu butuh enemy lu yang ada di sekitar lu. Lebih perlu kadang-kadang gitu. Menarik kan? Judul ketiganya conceal your intention gitu. Jadi kayak menarik banget menurut gue. Jadi makin dibaca, gue gak bilang makin jahat, tapi lu kayak jadi makin aware kan. Anjir, jangan-jangan nih yang mau gue gini gitu. Jadi banyak gitu. Sekalipun gue tahu di sekitar kita tentu ada banyak pertemanan dan segala macam, itu kan pasti ya mas gue. Tapi kita jadi punya alert yang lebih kalau misalnya ada orang yang kayaknya agak random nih gitu. Begitu. Jadi mulai tahu arahnya kemana gitu. Kayak menarik deh 3 judul pertama itu buat gue kayak apaan sih di buku, akhirnya makin dalam kan gitu. Nah in the end of the book lebih ke oke, gitu. Dan itu masih ada 45 ilmu lainnya ya. Iya, gila sih, itu gila. Oh ini nomor 32, play to people's fantasies. Kan gimana gitu ya. Ini buku apaan sih sebenarnya ini? Wow, ini gue makin curiga sama buku ini nih. Gitu. Jadi gue suka banget tahu buku ini. Itu sih menurut gue. Dan menurut lo buku ini bermanfaat, punya manfaat praktis dalam kehidupan lo sebagai seorang konten kreator dan seorang dosen gitu loh. Sebagai kreator enggak, tapi sebagai seorang karyawan, gue masih karyawan kan di kantor, iya, karena gue pernah di SP kan. Jadi waktu gue di SP, terus setelah di SP gue baru mulai baca buku ini gitu. Akhirnya gue jadi ngerti, oh selama ini gue salah kan di kantor nih, maksudnya harusnya nggak boleh gini gitu. Dan sekarang bukunya gak lagi di gue, dipinjam teman gue. Jadi dia ngomongin sama gue, ini lucu banget nih. Temen gue habis ditipu, karyawan dia ngegelapin uang dia 1M di perusahaan dia. Terus tiba-tiba WhatsApp gue, Bud, lu pernah punya buku ini ya? Pinjam dong.
Gue tanya, kenapa lu? Dia bilang gini sama gue, kata temen gue jadi bos terlalu baik, gue butuh buku ini. Gitu dia bilang gue. Lu dapet dari mana sih buku ini nih? Gue mulai curiga nih. Bini gue beli 4-4-nya, dia gak pernah baca. Karena menurut dia terlalu menyebalkan ini buku, terlalu jahat bahasanya gitu. Lah iya, jangankan gitu, gue dengernya aja udah nyebelin gitu lah, apalagi bacanya. Iya, itu yang terjadi bener memang. Harus hati-hati lah bacanya gitu. Another self-help book nih, Toto nih yang hobi banget nih. Lu itu. Ini di ban di penjara di US loh ini bukunya, di beberapa penjara. Serius lu, Fen? Lu tau dari mana? Iya, ini lagi googling aja nih, Robert Greene Books gitu kan, muncul. Di ban di penjara di US. Wah gila sih itu, baru tahu gue. Kok bisa sih? Ya itu berarti bikin orang bisa jadi manipulatif gitu ya. In a way iya, kalau misalnya kita punya intensi untuk gue pengen dapat tender sama orang nih, gue pengen masuk ke ininya dia, iya sangat bisa dipakai menurut gue. Sangat praktikal untuk kita bisa masuk ke apapun lah gitu, di kantor, di segala macam, benar-benar itu gue setuju sih. Dan ada juga tuh buku dari teman aku yang lagi viral-viralnya di TikTok tuh, namanya Mas Dion Yulianto. Dia bikin buku judulnya The Principles of Power. Mungkin ada pengaruh dari buku ini juga kali ya. Maksud aku kayak jenis buku kayak gini tuh lagi tren gitu ya, lagi hype gitu. Ini aku baru lihat juga. Oh iya, tapi orang Indonesia ya. Jadi ini buku buat siapa sebenarnya? Buat bos, buat karyawan, atau buat siapa? Apa buat orang celutak kayak lu? Buat karyawan yang mau menjatuhkan bosnya gitu kan. Dan buat bos yang mau menjatuhkan karyawannya. Menurut gua sih buku ini bisa dibaca semua orang, tapi menurut gua gua nggak tahu ya, menurut gua butuh apa? Butuh kedewasaan lah. Maksudnya dia tahu buku ini kegunaannya untuk apa gitu. Nah, ini. Kenapa lu mau baca buku ini kan gitu sebenarnya ya? Kenapa lu mau baca buku ini? Buat lu penting gitu. Soalnya memang manipulatif banget sih, Bang Toto. Menurut gua bukunya manipulatif banget memang. Ini nomor 7, lu gila lagi. Get others to do the work for you, but always take the credit gitu. Sangat to the point kan? Dia udah harus ngomong gitu. Oh, oke. Jadi memang secara bukunya memang sangat tendensius begitu menurut gue. Jadi memang lu baca buku ini lu tahu kenapa lu mau baca gitu. Atau misalnya lu punya anak buah lu yang aneh-aneh gitu ya, kalau jadi bos gitu ya. Lu baca lu aware kan, oh kayaknya ini deh gitu. Menurut gue sih gitu sih. Gila. Ada orang bikin buku kayak gini ya? Tapi isinya memang ini ya, nggak clickbait. Enggak. Loh, dia nomor 8 tulis kok. Make other people come to you, use bait if necessary gitu. Hancur. Beneran, lu kalau lihat judul-judul kayak, aduh anjir gini banget ya gitu. Makanya begitu gue baca, orang komen semua, lu baca buku ini, lu hati-hati banget baca buku ini gitu kan. Karena kalau gue baru tahu ini di blog di beberapa penjara di US, lebih gila lagi, berarti memang segitu manipulatifnya kan di buku sebenarnya. Oh iya, betul. Ini gue baca di Wikipedia-nya Robert Greene nih. Dia aja bilang gua berusaha untuk nggak mengikuti semua saran-saran yang gue tulis ini. Gimana, Cak? Karena dia bilang siapapun yang ikutin semua saran-saran ini akan menjadi a horrible, ugly person to be around. Iya, bisa, bener, gue rasa bener. Allahu Akbar, gila banget ini. Dan dia menulis buku itu The 48 Laws of Power, The Art of Seduction, The 33 Strategies of War, dan The 50th of Law, sama Mastery dan The Laws of Human Nature, dan juga The Daily Law. Oke, memangnya sampai sespesifik ini ya gitu loh. Sementara gua terus terang merasa bahwa gila lu, ini salah satu buat gue ya, ini salah satu kritik gue sama buku self help gitu loh, bahwa lu diminta untuk secara spesifik gitu loh ngikutin metode step by step metode gitu loh. Sementara manusia itu nggak bisa diatur dengan kayak begitu gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Ya you do you gitu ya sebenarnya gitu ya, mungkin ya. Dan apa ya, dan seru aja sih kalau misalnya buku ini bisa jadi
dalam tanda kutip pegangan atau mungkin bacaan buat informasi gitu ya. Nothing to worry sih buat aku ya. Seru. Tapi jangan sampai ini mungkin udah dibaca sama Pak Budi ya. Pak Budi yang satunya itu. Siapa Pak Budi yang satunya itu? Apa ya? Nggak tahu. Kalau misalnya nonton podcastnya Bocor Alas Tempo tuh pasti tahu tuh namanya. Oh. Sedang menggiring kita ke arah politik. Jangan terbawa teman-teman. Tetaplah Mungkin kalau politician gitu kali ya. Politician baca buku ini udah biasa nih, udah mau praktekin gitu. Bukan gitu ya? Enggak gitu ya? Oh iya, mungkin ya. Benar juga ya. Tapi buku ini lucu ya. Itu tuh gue tuh gak pernah tahu loh sampai lu ceritain, Bud. Buku ini tuh sering gue barusan buka katanya. Oh, buku ini gitu. Lihat dari apa namanya? Lihat dari sampulnya, lihat dari covernya gitu. Oh, buku ini. Bayangan gue tuh buku ini tuh biasa aja dalam tanda kutip ya. Maksudnya kayak ya udah kayak buku favoritnya Rane apa? How to Win Friends and Influence People, udah sebutin. Oh ya gitu. Karena ya kayak pengen coba just another self help book gitu. Kan karena sering bayangan gue kayak gitu doang gitu. Ternyata lucu ya. Kenapa nggak dari dulu ya gue baca ya? Ya, mungkin karena lu udah melesat jauh Bang Toto. Udah jadi presiden direktur kali. Kalau Otong ngikutin buku ini dari dulu, dia udah jadi Perdana Menteri Singapura sekarang. Tapi itu tadi seperti yang gue bilang tadi, Bud. Gue masih belum paham kenapa sampai harus ada buku seperti ini gitu. Emang separah itukah manusia sekarang gitu loh, sampai perlu ada buku semacam ini yang keluar untuk bisa berhadapan dengan sesama manusia. Menurut lo gimana? Menurut gue ya, gue sedang mempraktekkan hukum yang ke-9. Oke, lanjut terus. Gue baca dulu ke-9 tuh. Enggak bohong. Menurut gue gini, kan pada nonton film Anna nggak sih, Inventing Anna? Netflix waktu itu sempat booming tahun lalu. Yap. Di situ kan si pengacaranya ngomong gini, there is Anna in all of us gitu. Ketika dia ngomong soal Anna ini bersalah gitu. Nah, pengacara ngomong gitu kan, there is Anna in all of us. Menurut gua, yang buku ini angkat adalah 48 hal ini ada di manusia menurut gua. Semuanya ada. Hanya Robert Greene yang berani ngeluarin itu secara terbuka dan gamblang gitu. Jadi kadang-kadang kita nih sebagai orang, menurut gua kita tuh punya intensi ini sebenarnya, secara nggak sadar gitu ya. Nah, ketika dia tulis akhirnya sadar, iya ya kayaknya bener deh gini deh gitu. Pas gua baca, gua refleksinya merasa sebenarnya ini tuh sangat ada di sekitar kita gitu. Bahkan kita sendiri, cuman hanya orang tertentu yang berani nulis ini yang secara gamblang. Kayak gua nggak tahu ya, kan teman-teman pasti sangat suka baca buku gitu. Kebetulan gua dan Mindy pencinta buku non fiksi, dan kita ngebagi 2 buku non fiksi, buku blogger sama researcher kita bagi. Nah, kalau buku blogger buat kita si yang Statute Wise siapa? Sam Sinek ya, siapa sih? Simon Sinek. Ya, Simon Sinek, Statute Wise atau Atomic Habits atau buku-buku kayak itu tuh buku blogger yang mereka membagikan semangat orang dengan cerita-cerita menarik gitu. Which is bagus bukunya. Tapi yang kedua, kita belajar buku range gitu ya, atau buku factfulness, itu kan ditulis sama profesor, misalnya bikin riset, atau good to great gitu. Itu kan dia based on riset dan segala macam, akhirnya di dalam buku dituangin. Nah, kita ngebagi 2 buku blogger dan researcher. Nah, dulu waktu awal baca buku, gue merasa gue pecinta buku-buku blogger karena seru gitu. Semua buku blogger tuh seru banget untuk kita baca. Nah, makin kesini, gue makin masuk, kayaknya gue cukup deh baca buku blogger. Nah, kita suka tuh sama yang deep gitu, buku researcher yang kalau dia ngomong, Factfulness juga buku favorit gue yang kedua kalau gue boleh pilih, karena dia banyak kasih data orang yang orang nggak tahu gitu. Mereka salah baca grafik, salah baca survei, mereka bahkan menebak. Pernah baca nggak bukunya? Mereka kasih di depannya, mereka kasih 10 pertanyaan atau 20 gitu ya. Coba tebak berapa persen lu benar. Biasa orang benar bawah 30%. Karena ya selama ini persepsi dia tuh salah gitu sama fakta di dunia ini gitu. Banyak orang salah tangkap faktanya. Akhirnya ambil Factfulness tuh gue mulai ngerasa gue suka nih baca buku-buku researcher. Nah, salah satunya buku ini yang dia kan psikolog ya, setahu gue, yang berani ngangkat ini ke permukaan sebenarnya. Nah, orang-orang kayak gini yang buat kita jadi aware. Kayak sekarang gue lagi baca, ini juga bagus sih bang. Sekarang gue lagi baca Never Split the Difference, Negotiating as if your life depend on it. Jadi yang bikin ini 20 tahun jadi negosiator lawan
teroris-teroris di Amerika gitu. Waduh. Jadi dia berhadapan sama orang yang mau ngebunuh. Dia bilang gini, sebenarnya keseharian kita tuh berhadapan sama negosiasi orang, pengen negosiasi gaji lebih gede. Nah, dia menerapkan ilmu-ilmu negosiasi dia sama para pembunuh ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut gue mungkin juga bagus. Jadi kayak gue merasa ketika si expert ini menuangkan dalam sebuah buku, riset dan segala macam, itu tuh menarik sekarang buat kita gitu, buat gue. Jadi gue dan Manny tuh lagi ngebagi buku based on itu gitu. Oke. Apakah lu sudah berhasil kemudian mengalahkan bos lu yang ngasih SP lu itu? Tidak, masalahnya gue tetap tidak naik pangkat. Jadi buku ini tidak bisa gue praktekkan ternyata. Tidak bisa dipraktekkan. Tapi gue baca satu komentar di internet. Gue baru aja googling nih. Gue baca satu komentar menarik tentang buku ini. Jadi dia bilang Robert Greene ini mengeluarkan semua aspek terburuk dari sifat manusia dan kemudian dikembalikan kepada manusia lagi. Apakah mereka akan membuat buku ini menjadi dua hal. Pertama, jadi panduan mereka dalam hidup, atau kedua, justru jadi mengetahui bahwa inilah sifat-sifat manusia yang harus dihindari. Wah, menarik. Jadi gitu. Jadi memang nggak tahu ya. Bahkan ada satu komentar yang bilang ini sebenarnya buku ini overrated katanya, karena memang dipromosikan sebagai sebuah buku yang wah hati-hati nih, this book is evil gitu kan. Padahal mah biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kalau memang itu betul seperti itu, berarti marketingnya juga hebat dong. Iya nggak sih? Betul. Oke. So sekali lagi diulang judul bukunya The 48 Laws of Power. The 48 Laws of Power by Robert Greene, dan silakan cari bukunya yang lain. Gue nggak tahu ya apakah ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Tapi akan lebih menarik juga nih kalau sampai diterjemahkan bahasa Indonesia. Tolong ya, Steven sebagai radar buku kita, kalau sudah diterjemahkan atau belum. Steven paling cepat tuh biasanya kayak gitu tuh. Teman-teman, cuman gue mau nanya deh. Cuman kalian pernah baca buku terjemahan Indonesia-nya ya dari luar ya? Gimana Bun? Sering baca buku terjemahan Indonesia? Sering dong. Sering. Kita kan orang Indonesia. Nah, gue merasa terjemahan Indonesia tuh enggak. Dulu tuh gue kan Inggrisnya bego, apa sekarang juga masih bego sebetulnya. Jadi sering pakai kamus kan dulu. Nah, gue bener-bener pakai kamus karena gue kan banyak yang gue gak ngerti gitu. Nah, tapi sampai suatu kali dia nulis begini. Ini gue agak sedikit shock dan gue kapok baca Indonesia. Kalian nulis gini di bukunya si Maxwell apa sih gue lupa ya, yang bikin itu Outliers gitu-gitu, tau kan? Si itu. Dan dia tulis penerjemah Indonesianya, mereka lagi berjalan menuju lembah silikon gitu. Kayak lu ngerti gak sih terjemahannya letterless gitu loh. Silicon Valley, lembah silikon gitu. Gue apa sih ini lembah silikon, kan gue cari apa sih lembah silikon. Terus gue cari, oh ini kan tempat US, maksud gue yang Silicon Valley. Iya, mereka letterless gitu kan, kayak wah ada juga nih gitu kan. Terus gue baca, kadang-kadang mereka suka langsung di plug-plug begitu kan gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau Bang Steven punya kenalan, tolong di info teman-teman itu penerjemahnya untuk lebih sesuai konteks terjemahin. Oke, itu tadi bukunya Mas Budi Kristanda, The 48 Laws of Power dari Robert Greene. Dan sekarang kita mau geser dulu kepada Steven dengan bukunya. Dan silakan ya Toto, Budi, Bacot sih. Oh, Bacot tuh Toto. gue kampret lu. Gue pikir siapa Bacot. Jadi silakan untuk saling berkomentar. Tapi oke, Pen. Bud, di sini kita mau kenalin lu dengan buku-buku baru yang tidak evil, Bud. Oh, siap. Katanya Steven ngeluarin yang lebih serem lagi. Pen, silakan, Pen. Jadi Dune Part 2 ini kan lagi hype-nya ya, dan ternyata tuh aku tuh pengen baca materi aslinya film Dune. Nah, film Dune ini kan diambil dari atau diadaptasi oleh sutradaranya dari novel populer pada zamannya itu hingga sekarang mungkin, yang berjudul Dune, yang ditulis oleh Frank Herbert. Ini sebuah novel sci-fi yang mengambil konteks dan banyak mengambil kultur dari Timur Tengah, dan ketika
nonton filmnya yang pertama dan kedua tuh kayak menarik ya, dan itu jadi kayak pemicu buat ngerti novel Dune. Nah, novel Dune ini dibagi menjadi 2 bagian oleh penerbit Pop, imprintnya KPG. Terjemahannya bagus, dan setelah aku nonton 2 bagian filmnya tuh jadi lebih tune in di novelnya, dan pengen tahu gimana sih perjalanan dari sang tokoh utamanya yang bernama Paul Atreides, yang bertransformasi dari seorang anak yang baru mengenal kehidupan gitu ceritanya, mengalami kehancuran hingga akhirnya dia menjadi seorang kaisar imperial di akhir buku ini gitu. Berarti ini sebenarnya bagian atau apa ya, dia bisa Coming of age story. coming of age yang ada hubungannya dengan film Dune yang pertama dan kedua itu ya? Iya, betul. Ini sumbernya. Udah ada yang nonton Dune belum? Gue belum. Gue lagi. Kalau nonton Dune 2-nya aja, kalau nonton keduanya aja bisa nyambung nggak sih, atau harus yang dari yang pertama? Bisa nyambung. Oh, jadi nonton keduanya langsung bisa ya? Bisa. Karena ini kayak origin dari buku pertamanya kan, kayak jadi tahu tuh awal-awal cerita bangetnya gitu. Van, ceritain dikit dong, Van. Kasih cerita sedikit aja. Dune itu tentang apa sih, tokohnya siapa, buat gue yang sama sekali belum pernah dengar, belum pernah nonton gitu loh. Terus serius tuh belum pernah tahu. Dune itu terkenal banget tuh, belum pernah. Seriusan, Ran? Belum. Sama gue juga. Parah, lu berdua belum pada tahu. Sama lu, gue hajar lu, Bud. Sama Bang Tipan. Aja. Gue tahu, cuman memang belum gitu. Tahu ada yang namanya Dune terkenal katanya, tapi gue belum nonton. Kalau gue Dune itu baru denger belakangan gara-gara ada temen yang promosiin yang keduanya. Karena selama ini gue nggak pernah tahu bahwa ada film seperti itu yang eksis gitu. Tapi oke, saya mau minta tolong Steven dulu. Silakan Steven. Ya, aku bacain dari blurb di belakangnya aja ya. Ini bagian pertamanya. Oke. Di planet Arrakis, kisah seorang pemuda bernama Paul Atreides bermula. Ayah Paul ditunjuk oleh Imperium sebagai penguasa di planet Gurun yang juga dikenal dengan nama Dune itu. Meski bukan merupakan tempat yang nyaman untuk tinggal, Arrakis punya rempah berharga yang diperebutkan di seluruh jagat raya. Maka ketika klan Atreides dikhianati, kehancuran keluarganya membuat Paul harus menempuh perjalanan menjemput takdir menuju padang pasir. Ini yang bagian pertamanya. Ini dipecah jadi 2 nih karena terlalu tebal ya mungkin ya terjemahannya. Oke. Yang kedua, petualangan Paul di Arrakis berlanjut. Setelah klan Atreides dikhianati dan ayahnya mati, dia mengembara di gurun bersama ibunya, Lady Jessica, untuk mencari kaum Fremen. Akankah kaum bermata biru itu menjadi sekutunya, atau justru menjadi masalah baru bagi pemuda itu? Bagaimana pula keadaan di tampuk kekuasaan planet setelah klan Harkonnen merebut tahta? Jadi ini sesuai dengan part 1 filmnya juga gitu. Ya benar-benar ya coming of age ya berarti ya. Dan iya. Dari yang gue sempat baca sedikit sih, memang dia apa ya, mengambil, walaupun ini di sebuah daerah fiksi gitu ya, atau di sebuah tanah fiksi, wilayah fiksi, tapi dia mengambil seperti apa ya, perjuangan masyarakat di gurun di Timur Tengah gitu ya, dengan kehidupannya, dengan pertukaran rempah-rempahnya, perdagangan rempah, perdagangan segala macam gitu kali. Itu yang gue tangkap gitu loh. Betul. Iya nggak sih, Fon? Iya, betul. Dan ini kayak di filmnya kan juga diliatin ya pergulatan batin ketika seseorang diharuskan untuk mengexercise power gitu ya. Jadi ini bukunya juga kok bisa berpautan ya sama Robert Greene yang awal nih. Dan kayaknya bakalan menjadi petualangan yang seru nih. Dan tentunya buku keduanya yang bisa jadi Dune Part 3 yang mungkin juga bakal dibikin sama sutradaranya Denis Villeneuve, udah diterbitin juga sama penerbit KPG awal tahun ini. Judulnya tuh Dune Messias. Wow. Pak Frank Herbert.
Jadi teman-teman yang abis nonton film Dune terus pengen tahu nih kira-kira kelanjutannya The Holy Wars-nya tuh kayak gimana? Nah, bisa baca Dune Messias. Lebih tipis dari terjemahan Dune ini. Yang keduanya. Iya, buku kedua. Dan gue curiga nih semua 48 hukum manusia ada di sini di semua film ini nih. Gue sih jadi mau nonton filmnya. Gue tuh tahu Dune dari mana ya? Sementara kalau gue selalu bilang ya ini mungkin faktor umur juga kali ya. Saya mengakui. Tetapi untuk menyelami dunia baru dengan sesuatu yang baru itu agak-agak berat buat gue gitu loh. Makanya mungkin gue akan dibantu dengan nonton filmnya karena kalau ngelihat trailer-trailernya sih menarik sih gitu. Sama seperti misalnya gue nonton The Airbender Avatar. Avatar. Ya itu pun gue nggak pernah tertarik untuk menyelami sampai kemudian gue menonton filmnya yang gila itu keren banget itu film gitu loh. Mungkin harus dibantu. Mungkin seumuran gue harus dibantu dengan film kali ya. One Piece nonton. Aduh, ditanya lagi. Stres ntar gue kalau jawabnya nih. Gue pasti bakal dibego-begoin karena lu pernah tinggal di Jepang hampir 6 tahun lu kagak suka One Piece. Sudah. Tadi Steven mau ngomong apa? Ya memang film tuh membantu banget ya, kayak kita jadi lebih pengen tahu kisah aslinya gitu ya setelah nonton filmnya. Kayak kemarin yang dulu banget aku bahas tuh yang film Ender's Game kan. Nah setelah nonton Ender's Game baru tuh nyari novelnya. Oke, itu tadi dari Steven. Tentu saja kita juga pengen tahu dong, Bang Toto lagi baca apa Bang Toto? Yang lagi dalam proses juga boleh Bang Toto, nggak mesti yang udah selesai Bang Toto, karena kita tahu Bang Toto sibuk banget sekarang soalnya dia bolak-balik ke luar Singapura terus. Sibuk saya Pak. Gila diajakin rekaman mulu gimana nggak sibuk? Oke, teman-teman Kepo Buku, kita berhenti di sini dulu biar mencerna dulu 2 buku tadi yang udah dibagikan, terutama bukunya Budi yang agak-agak serem itu. Untung ada bukunya Steven yang agak-agak meringankan suasana. Tapi minggu depan kita akan lanjut lagi, masih ada Mas Budi Kristanda juga untuk ikutan ngobrol di sini. Namun kita akan fokus ke bukunya Toto dan satu buku dari gua, dua-duanya ada hubungannya dengan menggambar. Tetapi bukunya Toto tuh unik sekali menggambarnya. Buku tentang apa? Kita akan ketemu minggu depan.